Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, friends. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Kodrinova dengan nomor induk mahasiswa 21030151113 dari kelas 3C Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi konversi mesin FSA ke ekspresi reguler. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah teori bahasa dan automata yang diampu oleh dosen Ibu Atikah Mautia Hilda, Eskom Mkom. Baik, teman-teman, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan mulai share screen materi PowerPoint-nya. Baik, kita mulai. Konversi FSA ke ekspresi reguler. Pertama, definisi dari teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Next, definisi dari finite state automata. Finite state automata atau FSA adalah suatu mesin abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem diskrit. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga. Jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Kemudian selanjutnya ada 5 tuple FSA. Secara formal, finite state automata didefinisikan dengan 5 tupel. Yang pertama ada key sebagai himpunan state atau kedudukan, kemudian ada sigma sebagai himpunan simbol input, selanjutnya ada fungsi transisi, kemudian berikutnya ada S atau state awal, yaitu initial state atau yang biasa disebut juga start, kemudian ada F yaitu himpunan state akhir atau final state. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari ekspresi reguler. Ekspresi reguler merupakan suatu cara yang digunakan untuk menspesifikasikan bahasa dengan memberikan suatu pola atau pattern untuk untai atau string dari suatu bahasa. Ekspresi reguler merupakan bahasa reguler yang dapat diterima oleh finite state automata. Sebuah bahasa dapat disebut sebagai bahasa reguler jika terdapat FSA yang menerimanya atau dari state awal berakhir di state akhir. Selanjutnya ada 4 notasi ekspresi reguler. Yang pertama ada closure bintang. Pada notasi asterik ini, string dapat muncul sebanyak 0 hingga n kali. Contoh di sini ada A closure bintang, itu bisa saja hanya empty, atau A saja, atau AA, atau AAA, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada closure plus. Pada notasi ini, string dapat muncul sebanyak 1 hingga n kali.
Contohnya A closure plus itu bisa hanya A saja, atau AA, atau AAA, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada alternation atau plus. Pada notasi ini biasanya dilambangkan dengan tanda plus, U atau gabungan, dan pagar. Pada notasi ini, kita dapat memilih salah satu. Contohnya ada 1 plus 2. Kita dapat memilih satu saja atau dua saja. Kemudian yang terakhir atau keempat ada concatenation atau titik. Simbol digabung menjadi string dan tidak berlaku hukum komutatif. Contohnya ada A titik B, maka menjadi AB. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar dari diagram FSA. Kita akan mencoba membuat mesin FSA-nya secara langsung, yaitu memakai aplikasi JFLab. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Baik, di sini sudah muncul. Ya, sudah muncul. Kemudian saya akan mencoba split window agar terlihat lebih jelas. Sini kita klik Finite Automaton dulu. Oke. Kemudian kita coba split window. Seperti ini. Apakah sudah muncul? Ya, baik. Sekarang kita akan coba membuat mesin FSA-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat himpunan state-nya terlebih dahulu. Ada key 0, kemudian key 1, selanjutnya ada key 2, ada key 3, key 4, dan key 5. Baik, setelah itu kita akan membuat inputnya, untainya dengan input. Pertama dari key 0 menuju key 1 dengan inputan A. Kemudian dari key 0 menuju key 2 itu membaca inputan A. Kemudian dari key 1 menuju key 2 itu membaca inputan B. Selanjutnya key 1 ke key 3 membaca inputan A. Kemudian key 3 ke key 2 membaca inputan A. Selanjutnya key 2 membaca dirinya sendiri, membaca inputan A. Kemudian selanjutnya key 3 membaca dirinya sendiri dengan inputan B. Setelah itu, key 5 menuju key 1 membaca inputan A, B. Kemudian key 0 menuju key 5 membaca inputan A, B. Setelah itu, key 5 menuju key 3 membaca inputan B. Kemudian key 1 menuju key 4 membaca inputan A. Selanjutnya key 4 ke key 5 membaca inputan B. Baik, setelah ini saya akan coba rapikan terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas gambaran dari mesin FSA-nya.
seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan inisialisasi. Kita inisialisasi ke 0 sebagai state awal atau start-nya, kemudian key-2-nya sebagai final state. Ya. Baik, setelah itu kita akan menuju ke 5 tuple FSA. Di sini sebagai key atau himpunan state-nya ada key 0, kemudian ada key 1, selanjutnya key 2, kemudian key 3, lalu key 4, dan key 5. Untuk inputannya ada A dan B, kemudian untuk state awalnya atau start-nya berada di key 0, dan untuk final state-nya berada di key 2. Selanjutnya kita masuk ke fungsi transisi. Di sini ada key 0, kemudian key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Membaca inputan A dan B. Di sini kita akan memulai dari key 0 terlebih dahulu, membaca inputan A itu menuju ke key 1, menuju ke key 1, kemudian ke key 2, selanjutnya ke key 5. Kemudian key 0 membaca inputan B menuju ke key 5. Setelah itu, key 1 membaca inputan A, yaitu menuju ke key 3, menuju ke key 3. Selanjutnya, key 1 membaca inputan A menuju ke key 4. Setelah itu, key 1 membaca inputan B menuju ke key 2. Kemudian, key 2 membaca inputan A, yaitu menuju dirinya sendiri, dan membaca inputan B tidak ada atau empty. Selanjutnya, key 3 membaca inputan A, yaitu menuju key 2. Kemudian untuk membaca inputan B menuju ke dirinya sendiri. Setelah itu key 4 membaca inputan A, yaitu empty, dan key 4 membaca inputan B, yaitu menuju ke key 5. Setelah itu key 5 membaca inputan A, yaitu menuju ke key 1, dan membaca inputan B, yaitu menuju ke key 1, kemudian ke key 3. Selanjutnya, kita masuk ke untaian FSA dengan input yang hasilnya diterima dan ditolak. Kita akan mencoba menginputnya di aplikasi. Kita pertama klik input, kemudian multiple run. Kita akan convert dulu ke convert FA to RE. Baik, setelah itu kita akan melakukan input dengan klik multiple run. Di sini kita coba memasukkan input yang akan diterima, yaitu AB, 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 B, 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 A, A, A. Seperti pada presentasi PowerPoint. Baik, sekarang kita akan coba run input untuk mengetahui hasilnya apakah benar diterima atau tidak, dan hasilnya adalah benar diterima. Kemudian untuk yang ditolak, kita juga akan coba masukkan, yaitu AB, AB, ABB. Baik, kita akan coba run input juga, dan hasilnya adalah benar ditolak. Selanjutnya kita akan menuju ke konversi FSA ke ekspresi reguler. Sekarang kita akan melakukan convert FA to RE. Kita akan melakukan do it hingga selesai. Oke, dan untuk melihat hasilnya kita klik export. Sudah keluar hasilnya. Ini ada beberapa cara dari state awal menuju ke final state. Kita akan cobakan dengan diagramnya. Kita akan coba langsung di aplikasi saja. Oke, baik. Kita akan coba apakah benar dapat menuju ke final state. Yang pertama ada A saja. Dari key 0 menuju key 2 membaca A, kemudian A closure di key 2. Selanjutnya ada AB.
yaitu Q0 menuju Q1 membaca A, kemudian Q1 menuju Q2 membaca B, lalu ada A closure di Q2. Selanjutnya ada B closure A, yaitu Q0 menuju Q1 membaca A, kemudian Q1 menuju Q3 membaca A, kemudian Q3 menuju dirinya sendiri membaca B closure, setelah itu Q3 menuju Q2 membaca A, kemudian A closure di Q2. Selanjutnya ada AB, yaitu Q0 menuju Q5 membaca AB, kemudian ada AAB, yaitu dari Q0 menuju Q1 membaca A, kemudian Q1 menuju Q4 membaca A, dan Q4 menuju Q5 membaca B. Selanjutnya ada ABAB, yaitu dari Q5 menuju Q1 membaca AB, kemudian Q1 menuju Q4 membaca A, dan Q4 menuju Q5 membaca B. Kemudian ada ABB, yaitu Q5 menuju Q1 membaca AB, kemudian Q1 menuju Q2 membaca B, dengan A closure di Q2. ABB. Selanjutnya ada B, yaitu Q5 menuju Q3 membaca B, kemudian ada ABA, yaitu Q5 menuju Q1 membaca AB, selanjutnya Q1 menuju Q3 membaca A, kemudian ada B closure di Q3, kemudian Q3 menuju Q2 membaca A, lalu ada A closure di Q2. Baik, saya rasa cukup. Seperti itu cara mengkonversi mesin FSA ke ekspresi reguler. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.